Halo teman-teman, balik lagi sama aku Andiar Nanda Agastya di channel Andiar's Fun Programming. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di lesson terakhir yaitu lesson 26 dengan topik variables with the B. Ya, jadi di sini kita tetap masih belajar tentang variabel seperti yang udah kita pelajarin di sebelum-sebelumnya. Di lesson 25 juga kita udah belajar sedikit tentang fungsi dari variabel yang mana kita itu bisa menggunakan kembali atau mengimplementasikan variabel yang udah kita declare ke dalam metode ataupun fungsi-fungsi lain di dalam pemrograman kita. Jadinya pemrograman atau kode kita itu akan lebih efisien, akan lebih hemat waktu juga, dan ya lebih mudah dipahami juga teman-teman. Nah, di sini di lesson 26 ini kita akan belajar lebih lanjut, kita akan memperdalam pemahaman kita dan juga kita akan belajar latihan lebih jauh tentang variabel di lesson 26 ini. Oke, jadi di sini ada lebah. Oke, nah di sini perintahnya simple. Kita diminta untuk mengumpulkan lebah dan juga mengumpulkan nektar dan juga membuat madu, teman-teman. Nah, jadi ini simple aja sebenarnya. Kita cuman bisa lihat polanya. Di sini ada tiga sisi. Berarti loop yang akan kita gunakan adalah 3 kali, teman-teman. Jadi simple aja, kita bikin loop 3 kali. Nah, kita gunakan loop while path ahead. Jadi ketika masih ada jalan, dia atau masih di depannya ada jalan, dia akan melakukan maju sekali. Nah, dia akan get nectar karena di sini ada bunga ya. Nah, maju sekali lagi, dia akan make honey atau membuat madu. Setelah itu belok kiri dan mengulangi sampai 3 kali. Cukup simpel dan cukup mudah dipahami. Tuh, oke. Benar? Oke, benar. Sampai di sini masih cukup gampang dan masih cukup mudah dipahami. Kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya nih, teman-teman. Nah, di sini udah mulai ribet, udah mulai panjang kodenya. Oke, jadi di sini sudah ada kode. Kita akan bedah satu persatu kodenya. Nah, sebenarnya ini tuh masih sama seperti tadi. Ada polanya sudah diketahui. Kita juga udah bisa menentukan berapa loop yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada 3 loop sama seperti tadi karena tetap di sini ada 3 sisi ya. 1, 2, 3. Jadi kita ulangin perulangan itu 3 kali. Ini. Pertama, nah kita akan gunakan variabel, teman. Variabelnya ini fungsinya untuk apa dan kenapa di sini kita set kedua, kita akan jelas bedah lebih lanjut lagi. Oke, jadi dia akan repeat counter yang mana counter ini merupakan variabel counter yang telah dideklar di awal, yang mana counter ini adalah 2. Jadi ketika variabel counter dipanggil, perulangan dalam kode ini itu dia akan mengulangi sebanyak 2 kali, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan jalan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan nektar. Setelah itu, dia juga akan mengulangi 2 kali untuk mendapatkan nektar. Habis itu dia akan jalan sekali. Nah, habis itu mengulangi 2 kali untuk mendapatkan madu, begitupun seterusnya. Jadi sebenarnya ini tuh masih cukup simpel ya kodenya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, variabel counter yang tadi declare itu kita bisa gunakan kembali dan kita bisa implementasikan ke dalam metode ataupun fungsi yang lainnya. Oke, nah kalau ini masih sama seperti tadi, cuman angkanya berubah jadi 3, teman. Ya ini sebenarnya gampang aja. Caranya ya tinggal variabel counter tadi kita ubah ke angka 3. Nah ini masih gampang karena kita masih mengetahui berapa variabel yang kita butuhkan untuk perulangan tersebut, teman-teman. Jadi ini polanya masih sama seperti tadi, cuman variabel yang kita declare itu angkanya yang kita ubah. Kalau tadi 2, sekarang 3. Jadi ini masih cukup simpel, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, keren banget. Kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya. Nah, oke. Nah, sekarang ini polanya udah berbeda lagi. Nah, dan angkanya juga di sini berbeda-beda. Ada 1, 2, 3, teman. Gimana caranya? Nah, disinilah kita akan menggunakan iterasi yang udah sempat kita bahas di lesson 25 kemarin, teman-teman. Jadi pertama, kita set counternya, set mendeklar variabelnya itu ke angka 1, teman-teman. Nah, kenapa? Karena pertama di sini kita membutuhkan perulangan sebanyak sekali untuk membuat nektar dan juga membuat madu, teman-teman. Nah, ini repeat 3 times juga karena di sini ada 3 sisi sama seperti tadi. Nah, yang pertama dia repeat counter, oke, sekali, maju sekali, habis itu dia akan get nektar sekali dan move forward lagi untuk mendapatkan madu sekali. Nah, setelah itu dia belok kiri, change counter by 1.
Ini seperti yang udah dijelaskan, ini adalah program iterasinya, di mana ketika program ini selesai dijalankan dan menjalankan program ini, artinya variabel yang telah kita declare di awal itu akan diiterasikan dan ditambah satu, teman-teman. Ditambah satu. Jadi nanti ketika sudah memasuki loop yang kedua, maka variabelnya ini dia akan berubah, yang tadinya angka 1 akan berubah menjadi 2, teman-teman. Begitupun seterusnya. Apabila sudah 2, loopnya selesai, change counter by 1, maka dia akan menambahkan lagi variabelnya itu dengan angka 1 dan menjadi 3. Nah, maka dari itu kode ini dapat berjalan dan dapat selesai dengan teman-teman. Nah, cukup mudah untuk dipahami ya, oke? Kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya. Oke, jadi di stage 5 ini masih sama seperti tadi, cuman di sini loopnya, nah kita gunakan 4. Nah, variabelnya sama seperti tadi, yang penting adalah loopnya yang kita ubah menjadi angka 4, karena di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 juga, nektar dan juga madunya. Jadi sepertinya konsepnya masih sama seperti tadi. Belum terlalu susah untuk dipahami ya. Masih mudah lah istilahnya. Oke. Oke, benar. Nah, kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya. Nah, oke. Sekarang udah berubah lagi. Nah, gimana kalau di sini tuh angkanya tuh nggak urut seperti tadi 1, 2, 3, ini 1, 3, 5. Sebenarnya ini masih gampang aja, seperti loopnya kita masih gunakan 3 karena di sini ada 3 sisi. Nah, bedanya adalah di sini di iterasinya itu kita gunakan 2. Jadi setiap dia menyelesaikan satu loop, dia akan menambah angkanya menjadi 2. 1 tambah 2 kan 3, 3 tambah 2 kan 5. Yang penting kita paham dengan polanya. Kode ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara. Itulah kelebihannya variabel, teman-teman. Jadi kita bisa mengimplementasikannya ke dalam function atau metode, dan juga kita bisa melakukan iterasi, bisa memodifikasi variabel tersebut, teman-teman. Oke, masih cukup mudah ya, teman-teman. Oke, nah kalau ini seperti tadi, nah ini sebenarnya polanya sama seperti tadi. Kalau kita lihat di sini, ini polanya nambah 2. 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 2 itu 6. Jadi ya di sini change counternya itu kita ubah menjadi 2. Artinya setiap satu loop selesai, dia akan menambah angkanya sebanyak 2 kali. Oke, cukup mudah ya sebenarnya. Oke, keren banget. Kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya, teman-teman. Stage ke-8. Nah, ini di sini kita diminta untuk membuat kode kita sendiri untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau kita lihat sih ini sebenarnya sama. Sini ada 1, 2, 2, 3, 3. Oke. Nah, di sini cukup mudah. Jadi yang pertama kita set counter dulu karena di sini angkanya 1, berarti kita inisiasi variabelnya dengan angka 1. Nah, seperti biasa, berarti dia akan maju sekali, get nektar, maju sekali lagi, make honey, turn right, setelah itu change counter by 1. Artinya dia akan menambah terus angkanya itu sebanyak 1 selesai melakukan looping semua. Oke. Masih cukup mudah, kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya. Oke, di stage ke-9 ini, nah ini polanya udah mulai susah, yaitu polanya tangga naik, tangga turun ya teman-teman. Jadi di sini mulai sedikit susah, tetapi pola ininya sama, pola metodenya itu sama teman-teman. Jadi ini cukup mudah juga, kita repeat 3 times juga karena di sini 1, 2, oke 3 kali perulangan. Nah kita gunakan seperti tadi repeat counter, move forward, artinya maju sekali, get nektar, habis itu turn right, habis itu maju sekali ke sini, dia akan dapatkan ini, make honey, habis itu turn left. Nah, udah, habis itu tinggal kita ulangi lagi iterasinya. Dengan setiap selesai loop, dia akan menambah 1, teman-teman. Jadi masih cukup mudah ya. Oke. Jadi berhasil, teman-teman. Masih cukup mudah. Oke, dan sekarang kita udah sampai di stage terakhir, yaitu stage 10. Nah, di sini kita udah nggak ada polanya, kita bebas mau kemana aja. Nah, kalau aku udah bikin di sini, kita ulangi 4 kali. Oke, lakukan kita inisiasi loopnya ke 4 kali dan inisiasi variabelnya ke 1 kali. Nah, kita gunakan while path ahead. Jadi selama masih ada jalan, ada path di sini, dia akan terus jalan. Nah, kita juga gunakan counter panggil variabelnya tadi untuk get nektar di sini. Habis itu dia belok kanan ke sini, move forward, maju, sampai di sini dia akan
Nah, setelah make honey di sini, kemudian iterasinya itu akan masuk ke loop lagi dan variabelnya itu akan bertambah 2, teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7. Sebenarnya segampang itu. Oke, akan langsung kita run aja. Oke, itu dia teman-teman lesson 26 variables with B. Kita udah belajar banyak sekali tentang variables. Mulai dari lesson 25 kemarin kita udah memperdalam tentang sebuah fitur variabel itu sendiri, yang mana variabel ini sangat versatile, sangat mudah sekali digunakan, dan ya sangat menguntungkan bagi programmer teman-teman. Jadi dengan adanya variabel ini seperti yang udah kita pelajarin, fungsionalitasnya sangat banyak. Kita dapat mendeklar sebuah variabel dengan angka tertentu ataupun dengan suatu objek tertentu, yang mana variabel itu nanti tuh bisa kita gunakan kembali di metode ataupun fungsi-fungsi lainnya dalam program kita. Jadi kayak dia itu reusable, bisa digunakan berkali-kali, dan selain itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah fungsi yang berbeda-beda juga, dan kita juga bisa melakukan modifikasi terhadap variabel tersebut. Misalnya selesai looping, ada iterasi tadi. Kita juga udah belajar tentang iterasi, yang mana iterasi itu merupakan sebuah penambahan ataupun pengurangan dalam sebuah perulangan atau looping, teman-teman. Nah, itu dia untuk materi kali ini, lesson 26 variables with B. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Thank you and see you.